Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang etika profesi hakim. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama adalah Aquila Monica Dewi, NPM 19108, Novi Kusni Purwadaini 1904 144, dan saya sendiri Van Rejen Nelson 1904 124. Definisi profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dalam menjalankan profesi, maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme di mana kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan mendahului kepentingan masyarakat yang dibutuhkan. Dalam hal ini, maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi yakni untuk mendapatkan penghasilan, namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian terhadap masyarakat. Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada di dunia, seperti yang biasa ditemui adalah profesi dokter, akuntan, hukum, dan lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi yang tersedia, di mana suatu profesi hukum sendiri merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan berkaitan dengan hukum. Contoh dari profesi hukum adalah dalam bidang kehakiman, kejaksaan, pengacara, atau advokat, dan lain sebagainya. Kode etik profesi. Kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etik profesi, masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadinya penyalahgunaan profesi. Berdasarkan kode etik dalam profesi hakim, hakim memiliki kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis, yaitu mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi keadilan. Pengertian hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, terdapat dalam pasal 1/8 KUHP, yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim dianggap sebagai profesi hukum paling penting di antara profesi hukum lainnya, karena hakim diberi wewenang dan tugas oleh UU untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Memiliki kekuasaan yang menentukan nasib harta benda, bahkan nyawa seseorang, sehingga hakim disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Karena itu seorang hakim harus bersungguh-sungguh mencari kebenaran agar dapat menghukum seseorang dengan seadil-adilnya. Kedudukan dan tugas hakim. Mengingat pentingnya kedudukan hakim, pada pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikannya sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta yang relevan dan kaidah hukum yang dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri. Kedudukan dan tugas hakim. Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam bab 4 pasal 27-29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sedangkan mengenai tanggung jawab hakim tersirat dalam pasal 4 ayat 1, dalam pasal 14 ayat undang-undang ini dikemukakan bahwa kewajiban hakim yaitu tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kedudukan dan tugas hakim menyangkut kewajiban hakim di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dijelaskan sebagai berikut. Pertama, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, untuk menetapkan berat ringannya hukuman, hakim hendaklah memperhatikan sifat-sifat yang baik atau yang buruk yang ada pada si tertuduh. Hakim harus mengundurkan diri apabila perkara yang diperiksanya menyangkut perkara dari keluarganya, keluarga saudara sampai derajat ketiga atau semenda.
Dan terakhir, sebelum memangku jabatan sebagai hakim, diwajibkan untuk bersumpah menurut agama dan kepercayaan. Selanjutnya ada kode etik hakim. Next. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ada 10 sikap yang harus dipatuhi. Yang pertama ada berperilaku adil. Berperilaku adil di sini bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, berperilaku jujur, bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak kepada setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Hal tersebut bermakna bahwa mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Yang keempat, berperilaku mandiri. Berperilaku mandiri di sini bermakna bahwa mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai dengan tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima, berintegritas tinggi. Berperilaku berintegritas tinggi di sini bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi ini akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang terbaik. Yang keenam, bertanggung jawab. Kesediaannya untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi, bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat mencari keadilan. Disiplin tinggi di sini akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib dalam melaksanakan tugas, ikhlas dan pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Next. Yang kesembilan, berperilaku rendah hati. Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan terbatasnya kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati di sini akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas dalam mengemban tugas. Kemudian yang terakhir, bersikap profesional. Profesional di sini bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Sikap profesional ini akan mendorong hakim dalam
membentuk pribadi yang senantiasa menjaga dan memperhatikan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, implementasi kode etik hakim. Implementasi kode etik hakim dalam persidangan yang pertama harus bertindak dan bersikap sesuai dengan hukum dengan memperhatikan asas peradilan. Yang kedua, tidak dibenarkan untuk memihak dan bersimpati pada pihak yang berperkara. Yang ketiga, bersifat sopan dan tegas serta bijaksana dalam memimpin sidang. Yang keempat, harus menjaga wibawa dan hikmat dalam memeriksa dan tidak melecehkan pihak-pihak. Yang kelima, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Next. Implementasi kode etik hakim. Yang pertama terhadap sesama rekan. Sesama hakim memelihara dan memupuk hubungan kerja dengan baik antar sesama rekan. Harus memiliki rasa serta kawan tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama rekan. Yang kedua terhadap bawahan atau pegawai. Hakim dituntut untuk dapat memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan atau pegawai, dan seorang hakim harus mampu memberi contoh kedisiplinan. Yang terakhir, terhadap masyarakat. Seorang hakim harus menghormati dan menghargai, tidak sombong dan tidak mau menang sendiri sebagai bagian dari masyarakat. Maka hidup sederhana yang dirasakan dari sebagian besar masyarakat juga harus tercermin dalam diri hakim. Selanjutnya. Next. Contoh kasus pelanggaran. Pada tahun 2019, Samsul Rakan Canyago Samsul merupakan salah satu majelis hakim kasasi yang menangani kasus dugaan korupsi, perkara korupsi penghapusan piutang bantuan langsung Bank Indonesia atau BLBI terhadap BDNI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional BBPN, Syafruddin Arsyad Temenggung atau SAT. Pada saat penanganan kasus tersebut, Hakim Samsul mengadakan pertemuan dan kontak hubungan dengan pengacara SAT, dan atas alasan tersebut, Samsul Rakan dikenakan sanksi etik. Untuk kronologi dari kasus hakim ini, akhir September 2019, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hakim tindak pidana korupsi atau Samsul Rakan terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim, yaitu dengan sengaja melakukan kontak hubungan dan mengadakan pertemuan dengan penasihat hukum Syafruddin pada saat dirinya sedang menjadi hakim kasasi perkara surat keterangan lunas Bantuan Bank Likuiditas Indonesia (SKL BLBI). Hal ini melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim 2009 yang telah dilanggar oleh Samsul. Seorang hakim harus berperilaku adil, harus menghindari hal-hal yang mengakibatkan pencabutan haknya dan mengadili perkara yang bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 ayat 5, menegaskan mengenai larangan seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Dan sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal tersebut, terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Seorang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi. Sanksi terdiri dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Next. Sanksi ringan yaitu ada teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang ada penundakan kenaikan gaji paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, yang terakhir pembatalan atau penangguhan promosi. Sanksi berat terdiri dari pembebasan dari jabatan, hakim non palu lebih dari 6 bulan, dan paling lama 2 tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk yang keempat untuk paling lama
3 tahun. Yang kelima, pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian tidak dengan hormat. Next. Kesimpulan, dengan adanya kode etik profesi, dapat diharapkan para penegak hukum, khususnya untuk profesi hakim, di mana memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi acuan terhadap penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan tugas dalam profesinya. Ketika peraturan-peraturan dalam profesi hakim sudah dilaksanakan dan ditegaskan dengan baik, maka dengan itu keadilan pun akan tercipta demi keselarasan hukum yang bersifat netral, menjunjung tinggi harga diri dan martabat hakim, sehingga kode etik dan pedoman perilaku hakim bisa dijalankan dengan semestinya. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.